Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Christina Nawang Endah Pamularsi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor peserta PPG 2015017566264 dan saya juga sebagai guru kelas 6 di SD Santo Yosef Purwokerto akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Ya, bagaimana kabarnya ini? Kabarnya bagaimana? Baik, Miss. Semuanya sehat? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Anak-anak, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi pada pembelajaran hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dalam rangka pendidikan profesi guru, ini adalah kartu ujian saya. Saya nama Christina Nawang Endah Pamularsi, nomor ujian, nomor peserta 2015-017-5626 dan saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengikuti uji kinerja pembelajaran 1 ya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Anak-anak, mari kita sikap berdoa. Nanti anak-anak tidak usah ditutup dulu, nanti anak-anak akan mendengarkan video. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kesehatan dan juga anugerah yang Engkau berikan pada kami sehingga kami pada hari ini masih Kau berikan kesehatan dan hari yang baru. Sebentar lagi Tuhan, saya dan teman anak-anak semuanya akan melakukan pembelajaran. Kiranya Engkau memberikan kelancaran dan anak-anak dapat menangkap, memahami apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Berikanlah kami kesehatan selalu sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji. Miss Nawang akan membacakan kitab suci ayat Injil pada hari ini. Miss Nawang sudah meng-sharekan ya ke anak-anak semuanya. Silakan sambil disimak. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius 12 ayat 38 sampai 42. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga.
Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat dari Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak silakan menonton video dari mampu menampung dia, Allah kepada kami, mengasihi tiada pamrih. Anak-anak, pada hari ini Miss Naung akan mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Pandeminya segera berakhir dan kita dapat masuk sekolah lagi. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Miss Naung akan menginformasikan kepada anak-anak jika pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Tema 1 itu tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Maksudnya apa sih tumbuhan sahabatku? Maksudnya apa coba? Kalau ada kata-kata tumbuhan sahabatku itu maksudnya gimana? Maksudnya tumbuhan itu adalah sudah menjadi sahabat kita. Mengapa? Mengapa tumbuhan menjadi sahabat kita? Karena dari tumbuhan banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil. Contohnya, menghasilkan oksigen yang kita butuhkan sehari-hari untuk bernafas. Dan Indonesia itu adalah paru-paru dunia, ya, paru-paru dunia di Indonesia. Jadi dunia itu membutuhkan Indonesia karena Indonesia wilayahnya sangat luas dan masih banyak sekali terdapat hutan-hutan, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan menghasil oksigen yang paling besar. Ya, oleh karena itu kita harus bersahabat dengan tumbuhan. Kita harus bersahabat dengan tanaman yang ada di sekitar kita, bukan malah tidak menjaganya. Ya. Terus nanti kita akan belajar apa? Kita akan belajar muatan, IPA, dan bahasa Indonesia. Kalau muatan IPA, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, khususnya secara vegetatif. Anak-anak kemarin sudah membaca ya di rumah ya, materinya yang Miss Naung share-kan? Sudah, Miss. Ya, pintar. Sudah ada gambaran ya. Ya, sudah ada gambaran, pasti nanti sudah tahu apa yang sudah Miss Naung jelaskan, malah mungkin kalian sudah tahu lebih dulu. Ya, itu gunanya. Jadi anak-anak tetap harus belajar, jangan beranggapan ini pembelajaran daring tapi anak-anak males-malesan, itu tidak ya. Oke anak-anak, kita akan masuk ke materi inti, tetapi sebelum kita masuk ke materi inti, Miss Naung akan menyetelkan kalian men-sharekan video tentang petani milenial ya, tentang petani milenial, jadi petani zaman sekarang dan teknologi bertani ya. Anak-anak silahkan, Miss Naung akan itu, silahkan anak-anak di sini. Hai semua, selamat datang di Piladuta. Di sini kami membudidayakan pertanian hidroponik, menanam berbagai macam sayuran untuk konsumsi pribadi sendiri, kemudian untuk pemakaian di restoran kami dan juga untuk didistribusikan ke
Miss Nawang akan bertanya pada anak-anak setelah kalian melihat. Silakan anak-anak yang bisa menjawab, ya silakan dijawab. Miss Nawang akan bertanya, hal apa yang dapat kita dapatkan? Hal apa yang kita dapatkan dari video tersebut? Apa coba yang bisa kita dapatkan dari video tersebut itu tadi apa saja? Coba Miss Nawang minta tolong Nathan, coba dari video itu tadi. Yang aku dapat adalah petani yang memakai alat modern tidak lagi menggunakan alat tradisional sederhana. Ya, pinter. Terima kasih Nathan. Jadi tadi itu petaninya itu bukan petani lagi yang bawa cangkul, pakai caping, bajunya itu lusuh penuh dengan lumpur. Itu tidak kotor, itu tidak. Tetapi tadi penampilannya bagaimana petaninya? Keren, cakep, bersih. Ya apa tidak? Karena apa? Kenapa bisa bersih seperti itu? Karena sudah tidak lagi menggunakan apa? Alat-alat yang sederhana, tetapi menggunakan teknologi modern. Terus coba Sharon, apa Sharon yang bisa kita dapatkan dari video tadi? Kalau menurut saya video tersebut mengandung suatu pesan, yaitu agar kita jangan menganggap profesi petani itu kurang menjanjikan dan hanya untuk orang yang tidak berpendidikan, tetapi justru dengan orang yang berpendidikan tinggi itu akan mampu memaksimalkan produksi pertanian tersebut sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Oke, bagus sekali ya. Oke, apa di sini kemarin ada yang memiliki cita-cita menjadi petani? Ada nggak anak-anak? Tidak ada ya? Tidak, ya karena dalam bayangan kalian itu petaninya itu petani tradisional yang masih memakai cangkul, masih memakai baju yang kotor, baju yang khusus untuk pergi ke kebun atau ke sawah. Itu tidak, ternyata itu sekarang banyak sekali petani-petani milenial, petani-petani yang menggunakan teknologi mesin sehingga hasil produksinya itu menjadi lebih maksimal tanpa harus menggunakan tenaga yang terlalu besar. Ya, kalau di Indonesia mungkin masih ada yang masih banyak ya yang belum mengenal atau belum berkenan untuk menjadi petani. Tetapi kalau di luar negeri itu contohnya itu misalnya di Australia ya, itu memang benar-benar itu mereka itu menikmati sekali menjadi petani. Bahkan lahannya itu cukup luas. Jadi dalam rumahnya itu enak sekali ya, lahannya luas, banyak kebun, hampir tanaman-tanaman yang dibutuhkan untuk memasak sehari-hari itu ada. Dan udaranya juga menjadi sejuk. Mereka padahal lulusan universitas, tetapi mereka hidupnya memilih untuk bertani. Ya, dan hasilnya juga besar ya. Makanya dari itu anak-anak jangan lagi menganggap profesi petani itu profesi yang rendahan ya. Itu tidak. Petaninya kalian petani yang high level, yang levelnya tinggi, bukan petani yang biasa. Oke ya anak-anak ya, terima kasih atas jawabannya anak yang tadi. Jadi kita dari video tersebut kita harus apa? Tidak lagi menganggap seorang petani itu adalah profesi yang kurang menjanjikan, profesi yang rendahan, itu jangan ya. Karena jasa petani itu besar sekali. Dan apa kaitannya dengan materi pada hari ini? Materinya kan tadi tentang tumbuhan sahabatku. Ya, jadi kita harus bersahabat dengan tumbuhan yang ada di sekitar kita dan kita juga membutuhkan mereka. Ya. Mereka juga membutuhkan kita. Kalau mereka tidak kita jaga, mereka akan rusak, mereka akan punah. Tetapi kalau tumbuhan kita rawat, kita jaga, tumbuhan juga akan menjadi sahabat kita. Nah, silakan anak-anak apa yang Miss Nawang sampaikan ini. Kita akan belajar tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tema 1, selamatkan manusia. Ya, kita akan belajar yang muatan IPA itu KD
membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Anak-anak silakan sambil mencerna. Perkembangbiakan tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan itu apa? Perkembangbiakan adalah sesuatu atau usaha hidup untuk menghasilkan keturunan agar terjaga kelestariannya. Jadi berkembang biak atau perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan agar terjaga kelestariannya. Lalu bagaimana kalau makhluk hidup tersebut tidak berkembang biak? Gimana kalau makhluk hidup itu tidak berkembang biak, tidak menghasilkan keturunan, itu bagaimana? Ya, akan punah, akan semakin berkurang ya, semakin berkurang. Maka dari itu, agar tidak punah, untuk tetap menjaga kelestariannya, makhluk hidup itu harus berkembang biak. Pada dasarnya, perkembangbiakan tumbuhan berbiji dapat terjadi dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif atau kawin dan vegetatif atau tak kawin. Ya, ada contoh tumbuhan di sini, tapi ini tumbuhan apa anak-anak? Gambar yang pertama ada padi. Terus yang kedua tumbuhan apa? Mangga, ya. Yang ketiga tumbuhan apa? Pisang, ya. Ada 3 tumbuhan contohnya. Sekarang kita akan beralih dan kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin ya. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembangbiak suatu hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Ya, ada 2 jenis dari perkembangbiakan vegetatif. Ada vegetatif yang alami, ada juga yang vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami itu ya sudah terjadi secara alami, tidak perlu diapa-apakan oleh manusia, tidak perlu dibantu oleh manusia. Tumbuhan tersebut akan berkembang biak atau bertambah banyak dengan sendirinya. Contohnya apa yang pertama? Tunas batang. Tunas batang yang tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas batang itu apa? Itu selo. Tunas batang contohnya apa? Ada pisang, tebu, bambu, nanas. Jadi tumbuhan pisang, tebu, bambu, dan nanas itu berkembang biak dengan tunas batangnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam batang tumbuhan tersebut nanti akan tumbuh tunas. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami, sudah jelas belum? Sudah ya. Kalau begitu Miss mau lanjutkan sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan itu contohnya itu adalah mengenten atau menyambung. Contohnya padatkan tanaman rambutan dan tanaman aceh bunde. Nih, mengenten, menyambung. Nih, menyambung ya pada batang tanaman, batangnya yang tidak terlalu besar, ya. Itu dipotong menjadi 2 bagian. Yang satu berada di bawah itu dikasih dipotong ya, tapi tidak sampai ujung di bagian batang bawah. Ini kemudian yang batang atas itu dipotong juga seperti ini. Kemudian kan ini dipotong lancip ya. Lancip kemudian dimasukkan ke dalam yang tadi sudah diiris ini, dibelah ini. Nih, ini yang kedua nih. Seperti ini. Terus kemudian diikat. Diikat seperti ini. Dan nanti di sini akan tumbuh akarnya. Kalau sudah beberapa lama, nanti akan dibuka, nanti tumbuh akar. Kalau sudah tumbuh akar, bisa ditanam. Itu mengenten atau menyambung.
Coba nanti anak-anak silahkan bisa praktek di rumah. Ya, pohon rambutan bisa, mangga bisa, seperti ini. Kemudian yang kedua itu stek atau stek ya. Contohnya stek batang, singkong dan tebu. Ini stek. Ini singkong ya, tumbuhan batang singkong ditanam. Caranya bagaimana? Kalian ambil batangnya ya, yang sudah tidak ada daunnya, otomatis yang bagian bawah itu yang lebih tua mau dipotong ya, dipotong ini bawahnya lancip, kemudian dimasukkan ke dalam tanah, ditimbun, disiram kalau sudah ada hujan yang tidak perlu disiram, kemudian akan tumbuh tunas pada batang tersebut ya. Kemudian sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Untuk yang muatan IPA ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Apa? Silakan Dio bertanya. Umbi yang ada pada umbi akar itu bisa dimakan manusia. Lalu dari mana asal umbi tersebut? Oh ya, bagus. Umbi yang ada pada umbi akar itu asalnya dari mana? Umbi akar tadi contohnya apa? Singkong ya. Singkong, kalau kentang umbi batang. Ini juga umbi akar. Mungkin ada anak-anak yang mau menjawab pertanyaan Dio. Coba silakan, Miss memberi kesempatan anak-anak untuk menjawab pertanyaan Dio. Siapa yang mau menjawab? Miss, Oh ya, silakan. di akar yang ada dari sisa tumbuhan tersebut. Jadi kan tumbuhan memasak makan sendiri melalui daun, tapi saat makan tidak habis. Lalu sisanya masuk ke cadangan makanan yang disimpan pada akar tumbuhan tersebut. Begitu setauku. Oh ya, ya bagus sekali. Jadi begitu Dio. Dari mana asalnya singkong? Asalnya ya, itu singkong itu adalah sisa cadangan makanan dari tumbuhan tersebut. Ini juga. Jadi tumbuhan itu memasak makanan sendiri ya. Memasak makanan sendiri. Selain itu ada juga yang dibantu oleh manusia. Ya, mereka memasak makanan sendiri. Kemudian pas dimakan itu tidak habis, ada sisa. Kemudian sisanya itu disimpan menjadi cadangan makanan ya, oleh tumbuhan tersebut. Lah sisa cadangan itu umbinya ini itu yang bisa kita makan. Ini juga kita sama aja makan makanan yang sama dengan tumbuhan juga ini. Sisa cadangan makanan ini kita juga bisa memakannya. Paham ya Dio ya? Ya, Dio paham ya. Terus, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Miss. Oh ya, Selo, silakan Selo. Apa kelebihan dari buah hasil vegetatif buatan? Oh ya, kelebihannya apa? Buah dari hasil tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif buatan. Bagus, ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Seva mungkin mau menjawab. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa kelebihan buah hasil dari perkembangbiakan vegetatif buatan? Kelebihannya apa? Ada yang mau mungkin? Ya, silakan. Kelebihannya setauku tumbuhan akan lebih cepat berbuah dan buahnya sama enak dengan kita. Ya, pinter. Jadi hasil dari tumbuhan kembang biak dengan cara vegetatif buatan itu akan lebih cepat berbuah. Dan buahnya itu sama dengan induknya. Nah, lebih cepat berbuahnya. Tetapi ada juga kelemahannya. Kelemahannya itu pohonnya tidak sebesar dari induknya. Ya, pohonnya kecil. Sekarang bisa melanjutkan untuk ide pokok muatan Indonesia, ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Jadi ide pokok itu permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf ya.
sama saja ide pokok, gagasan utama itu sama. Hanya namanya saja, tapi intinya sama. Gagasan utama biasanya terdapat dalam kalimat utama. Jadi dalam paragraf, satu paragraf itu ada satu gagasan utama atau satu ide pokok. Dan ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok tersebut biasanya terdapat pada kalimat utama. Jadi satu paragraf itu pasti memiliki satu kalimat utama. Nih, dalam satu paragraf hanya terdapat satu kalimat utama. Di mana letak kalimat utama? Biasanya terletak di mana? Ada anak-anak yang tahu? Kalimat utama itu biasanya terdapat pada mana? Bagian mana? Awal paragraf atau akhir paragraf. Jadi tadi nih, ide pokok, gagasan utama itu sama. Ini sama. Lalu gagasan utama itu terletak pada kalimat utama. Ya. Kalimat utama paragraf itu biasanya terdapat pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama itu berada pada awal dan akhir paragraf. Caranya menentukan ide pokok, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Baca tiap kalimatnya, tandai ide pokok yang terdapat dalam gagasan utama. Gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya tadi terdapat pada apa? Kalimat utama. Kalimat utama berada pada awal atau akhir paragraf. Yeah. Terus kalian tandai ide pokoknya apa? Nah, itu kata kuncinya itu. Pokoknya kalian harus membaca paragrafnya dengan cermat. Setiap paragraf kalian cermati lagi, kalian cari gagasan utamanya mana? Mencari gagasan utama, mencari kalimat utama. Kalimat utamanya pada awal dan akhir paragraf. Itu paham? Paham. Ya, merasa paham. Nah, terima kasih anak-anak, itu materi yang untuk hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Nah, berarti anak-anak sudah jelas. Kemudian tadi berarti sudah belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif dan juga ide pokok paragraf. Miss Nawang berharap anak-anak sudah paham dengan materi tersebut. Terus anak-anak, nanti Miss Nawang akan menjelaskan tugas-tugas kalian di rumah. Ya, Miss Nawang kemarin sudah memberikan anak-anak lembar kerja peserta didik atau LKPD. Boleh anak-anak print, boleh nanti jawabannya tidak usah di print, tidak apa-apa, tetapi nanti jawabannya kalian tulis di buku tulis bahasa Indonesia dan IPA. Ya, kalau mau di print, Miss, aku mau di print, tidak apa-apa. Tidak juga tidak apa-apa. Yang penting kalau tidak di print, jawabannya dituliskan di buku tulis bahasa Indonesia dan IPA. Tugasnya apa saja? Yang pertama itu ada gambar wortel ya, kemarin ya. Kalian diminta menuliskan tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif yang apa? Alami, buatan. Alami atau buatan. Kemudian kalau yang alami, yang bagian apa? Kan ada beberapa tadi jenisnya. Ada umbi akar, umbi batang, tunas daun, tunas batang, umbi lapis, itu ya. Itu dengan cara bagaimana? Tugas pertama, kalian tulis di bawahnya. Kemudian yang kedua, mengamati tumbuhan di lingkungan rumah. Di rumahmu ada tumbuhan apa saja, kemudian kamu menuliskan 5 tumbuhan. 5 tumbuhan itu di tabel sudah ada penjelasannya. Berkembang biaknya dengan cara apa? Ya, 5 tumbuhan saja yang ada di lingkungan rumahmu. Sudah jelas semuanya? Sudah ya. Kalau sudah tidak ada bertanya, berarti Miss Nawang menganggap semuanya sudah jelas. Jadi sudah jelas tugas-tugasnya juga nanti. Yang ada di LKPD itu tugasnya. Miss Nawang tadi hanya menjabarkan yang ada pada lembar kerja peserta. Nanti anak-anak diisi kemudian dikirimkan ke Miss Nawang. Oke?
Jika tidak ada pertanyaan, Miss Nawang cukupkan saja. Tapi sebelumnya Miss Nawang akan membuat kesimpulan hari ini. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Belajar apa? Belajar? Belajar apa, Carlos? Hari ini kita Ide pokok dan tentang tanaman. ya tanaman apa? Perkembangbiakan tanaman. Yang kita pelajari itu perkembangbiakan yang bagaimana? Alena? Vegetatif. Ya, vegetatif itu perkembangbiakan secara bagaimana tadi? Tidak melalui perkawinan. Iya, vegetatif ada 2 jenis. Apa saja, Dito? Vegetatif ada 2 jenis. Ada yang pertama vegetatif alami dan vegetatif buatan. ya, pinter. Vegetatif alami contohnya apa saja, Farel? Tadi yang vegetatif alami contohnya apa saja? Secara tunas batang, tunas Ya. daun, Ya, tunas daun, tunas batang bisa juga. Terus apa lagi? Ada umbi, Umbi lapis. umbi lapis, umbi bunga, umbi akar. Ya, kalau vegetatif buatan contohnya apa, Nathan? Contohnya pada tanaman rambutan dan tanaman aja binjai. Iya, jenis apa namanya apa? Perkembangbiakannya bisa menyambung. Yang satu nih yang singkong itu apa? Dengan cara stack ya. Tuh, kemudian ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf itu sama saja dengan apa? Ide pokok sama dengan apa? Sharon? Ide pokok sama saja dengan apa? Gagasan pokok. Gagasan utama. Ya, untuk menemukan gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok itu biasanya terdapat pada apa? Selo terdapat pada kalimat Utama. Ya, kalimat utama. Terus kalimat utama biasa terdapat di mana? Pada paragraf bagian mana? Awal dan akhir. Pinter. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Miss Nawang rasa Miss Nawang menjelaskannya sudah bolak-balik. Anak-anak harusnya sudah jelas. Oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Miss Nawang cukupkan saja untuk meeting pada hari ini, pembelajaran pada hari ini, anak-anak. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak, hebat sekali sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan nanti anak-anak silakan mengerjakan tugas-tugasnya, jangan sampai terlambat, dikerjakan sebelum kalian bermain, dikerjakan dulu ya, nanti dikirimkan ke Miss Nawang, ditunggu sama Miss Nawang. Kita akan bertemu lagi pembelajaran pada hari Rabu, karena hari besok tanggal merah ya, hari raya Idul Adha, tidak ada pembelajaran. Hari Rabu kita akan belajar lagi seperti biasa. Dan sudah semua mapel sudah masuk. Oke, anak-anak kita pimpin doa dulu, kita mau berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pembelajaran hari ini. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Semoga Engkau memberikan kesehatan dan kelancaran selalu kepada kami, sehingga kami dapat mengerjakan aktivitas dan tugas-tugas kami sebagai siswa, sebagai anak dengan baik. Dan kami juga keluarga kami selalu Engkau berikan kesehatan. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perangkat Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yosef, lindungilah kami. Santo Dominikus, doakanlah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak kita foto dulu, silakan dibuka semua. Dibuka semua. Ya, sudah siap? 1, 2, 3. Terima kasih, Miss. Ya, ulangi lagi. 1, 2, coba semuanya. 1, 2,